Sahabat Ruqyah yang dirahmati Allah, seluruh pengaturan kehidupan manusia yang diatur oleh hukum syariat Islam dapat dikelompokkan dalam 3 dimensi ya, supaya kita lebih mudah memahami Islam ya. Dimensi pertama, syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang kedua, syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya. Dan dimensi yang ketiga, syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pertama adalah dimensi hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimensi satu ini adalah kelompok hukum syariat Islam yang ditunjukkan untuk mengatur perbuatan manusia ketika ingin berhubungan dengan Tuhannya secara langsung. Untuk kebutuhan apa saja, ya, baik untuk kebutuhan berdoa, bermunajat, menyembah, menyucikan, memuji atau mengagungkan, atau menyampaikan segala permasalahan hidupnya, ingin memperoleh ketenangan, terbebas dari segala bala, bencana, musibah, dan sebagainya. Maka manusia tidak dibiarkan bebas membuat aturan sendiri, melainkan akan diatur oleh hukum syariat Islam. Hukum ini diperlukan agar ada jaminan bahwa apa yang diperlukan manusia, yaitu ketika ingin berhubungan dengan Tuhannya, benar-benar akan sampai kepada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hal itu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak dapat dilihat oleh manusia, zat yang maha gaib. Manusia tidak bisa melihat langsung kepadanya ketika hidup di dunia ini. Oleh karena itu, agar perbuatan yang berhubungan secara langsung dengan Tuhannya tidak salah alamat dan juga tidak meleset kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang biasa dianggap Tuhan oleh manusia atau yang dipertuhankan oleh manusia, maka manusia memerlukan aturan yang jelas dan pasti, yaitu aturan yang berasal dari Tuhan itu sendiri, bukan aturan hukum yang dihasilkan oleh rekayasa manusia. Aturan hukum yang masuk dalam dimensi ini, ya, yang berhubungan dengan Allah, manusia yang langsung dengan Allah, adalah akidah dan ibadah. Akidah adalah keyakinan atau keimanan yang mesti benar dan mesti ada dalam diri manusia. Akidah ini contohnya adalah keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, ya, hari akhir, dan qada qadar. Termasuk juga turunan-turunan dari rukun iman tersebut seperti keimanan terhadap adanya hidayah, tawakal, rezeki, ajal, doa, dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok hukum syariat Islam berikutnya adalah hukum-hukum yang menyangkut masalah peribadatan, yaitu segenap aturan hukum yang akan mengatur segala perbuatan manusia ketika ingin berhubungan dengan Tuhannya. Contohnya adalah segala kebutuhan manusia ketika dia ingin menyembah Tuhannya, bertakarub, mendekat kepadanya, menyucikannya, mengagungkannya, memujinya, berdoa dan memohon kepadanya. Aturan Islam yang masuk dalam kelompok ini contohnya adalah aturan sholat, zakat, puasa, haji, jihad, berdoa, dan sebagainya. Penyampaian selanjutnya adalah dimensi 2, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ya. Kelompok hukum syariat Islam yang masuk dalam dimensi 2 ini adalah aturan yang mengatur perbuatan manusia ketika harus berhubungan dengan dirinya sendiri. Di dalam Islam, walaupun hanya berhubungan dengan diri sendiri, tetap akan diatur, ya. Manusia tidak dibiarkan bebas dalam mengatur dirinya, melainkan akan diatur dengan cermat oleh Islam. Perbuatan-perbuatan yang arahnya kepada diri sendiri, misalnya, adalah bagaimana manusia harus bertutur kata, berperilaku, bersopan santun, menghormati orang lain, tata cara berpakaian, tata cara makan, tata cara minum, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah apa makanan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh. Termasuk dalam minuman. Aturan bagaimana ketentuan berpakaian dan batas-batas aurat yang mesti ditutup oleh manusia, dan lain-lain, ya. Walaupun aturan yang masuk dalam dimensi 2 ini nampak berkaitan dengan manusia lain, seperti menghormati orang lain, namun sebenarnya aturan ini tetap aturan untuk diri sendiri. Sebab untuk dapat menghormati orang lain, manusia cukup memerintahkan dirinya sendiri. Maka aturan itu sudah dapat terlaksana tanpa menuntut keterlibatan orang lain. Hal itu berbeda dengan aturan jual beli yang terdapat pada dimensi 3, ya, nanti bisa disampaikan dimensi ketiga. Jika satu pihak melaksanakan aturan Islam, misalnya penjual, sementara itu
pihak yang kedua yaitu pembeli tidak melaksanakannya, maka aturan Islam dalam proses jual beli ini tidak akan dapat terlaksana. Silakan dibedakan dengan aturan menghormati orang lain seperti di penyampaian tadi ya. Aturan-aturan dalam dimensi 2 ini diperlukan agar ukuran adab dan sopan santun dari perilaku manusia menjadi lebih jelas dan pasti ya. Manusia dapat terhindar dari relativitas dalam menentukan batasan baik dan buruk dalam berperilaku. Jangan sampai terjadi satu golongan dari manusia menganggap bahwa satu perbuatan manusia tertentu dianggap sopan bahkan memuliakan orang lain. Sementara itu menurut golongan yang lain justru dianggap sebagai perbuatan yang tidak sopan. Bahkan justru dianggap melecehkan. Misalnya untuk menghormati seseorang perempuan, ada kebiasaan di barat adalah bagi laki-laki dengan menyalami perempuan tersebut. Kemudian cium pipi kanan dan kiri. Apakah itu baik untuk adat orang Jawa? Kita tentu bisa membayangkan. Jika hal itu terjadi dalam banyak hal yang terkait dengan standar sopan santun yang berbeda-beda di antara berbagai golongan manusia. Hal itu tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan keharmonisan kehidupan umat manusia itu sendiri ya. Oleh karena itu, umat manusia sangat memerlukan standar aturan perilaku yang bukan berasal dari manusia itu sendiri. Manusia sangat memerlukan aturan yang bisa menghilangkan standar relativitas baik dan buruk dalam perilaku manusia, yaitu berasal dari pencipta manusia itu sendiri, yaitu aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan hukum syariat Islam dalam dimensi 2 ini sangat diperlukan oleh manusia agar perjalanan kehidupan manusia di dunia ini bisa berlangsung secara harmonis, sopan, tentram, dan damai. Demikian juga dengan adanya aturan ini, diharapkan kehidupan di dunia ini tidak mudah menjadi rusak dan mengalami ketidakharmonisan oleh relativitas aturan perilaku perbuatan manusia. Untuk memudahkan mengelompokkannya, aturan yang masuk dalam dimensi 2 ini ada 4, yaitu aturan makan, minum, berpakaian, dan berakhlak. Dimensi yang terakhir dalam hukum syariat adalah interaksi manusia dengan manusia lain. Ya, ini dimensi yang ketiga ya. Hukum syariat Islam dalam dimensi 3 ini adalah kelompok aturan yang mengatur interaksi manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Interaksi manusia ini mulai dari 2 orang ya hingga interaksi manusia dalam jumlah yang besar. Mulai dari interaksi manusia dalam kelompok, interaksi manusia dalam satu negara, bahkan hingga interaksi antar negara di dunia ini. Hukum syariat Islam dalam dimensi 3 ini biasa dikenal dengan istilah hukum-hukum muamalat ya, hukubat ya. Kelompok hukum dimensi 3 ini merupakan kelompok hukum yang paling banyak dibandingkan dengan dimensi yang lainnya. Yang masuk dalam hukum syariat Islam dalam dimensi 3 ini adalah ada 6 kelompok hukum, yaitu sistem pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem sosial Islam, sistem pidana Islam, politik pendidikan Islam, politik luar negeri Islam ya. Dalam pembagian kelompok hukum dimensi 3 ini, nampak bahwa sistem ekonomi Islam hanya merupakan salah satu bagian dari kelompok hukum dari dalam dimensi 3 ini. Sementara itu, hukum bisnis syariah sesungguhnya masuk dalam kelompok sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, jika manusia diurutkan secara lengkap, maka hukum bisnis syariah itu sesungguhnya bagian dari sistem ekonomi Islam. Sedangkan sistem ekonomi Islam itu bagian dari hukum muamalah Islam. Selanjutnya, hukum muamalah Islam itu bagian dari hukum syariat Islam. Terakhir, hukum syariat Islam itu bagian dari dinul Islam, agama Islam itu sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.